Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rasa cinta itu pada diri manusia. Semua orang pasti memiliki rasa cinta. Terlepas ada yang bisa mengarahkannya pada hal yang positif, yang benar, ataupun justru sebaliknya. Maka dari itu di antara bentuk cinta adalah ya suka terhadap lawan jenis. Jadi kalau ada perasaan senang lawan jenis, itu hukum asalnya dia adalah orang yang normal. Kalau senangnya sama jenis, berarti itu yang tidak normal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian. Jenis dari kalian ini maksudnya adalah sesama manusia. Azwajan, yaitu pasangan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasakan ketentraman, merasakan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimani warhamakumullah, banyak poin penting dari ayat ini saja sebenarnya. Namun secara ringkas di sini tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan. Ya, pasangan itu kalau sendal ya sebagian kanan, satunya lagi kiri. Itu namanya ya berpasangan. Telinga kita berpasangan, ada kanan, ada kiri. Kalau kanan semuanya ya bukan berpasangan. Pakai sendal kanan semuanya bukan berpasangan. Makanya harus ada perbedaan. Ya meskipun sama-sama sandal, sama-sama sepatu, tapi namanya pasangan ada kanan, ada kiri. Kalau orang berarti dalam pernikahan pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya ini bukan berpasangan. Justru ini tidak normal. Baik dari sisi agama, yang jelas itu menyelisih syariat, atau dari sisi fitrah, itu sebenarnya juga menyelisih fitrah. Meskipun bagi orang yang mengalaminya yang mengatakan ya fitrah saya di sini, padahal itu sebenarnya telah menyelisih fitrah mereka. Karena fitrah manusia itu mencintai lawan jenis, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan adanya pernikahan, adanya berpasangan-pasangan tadi, litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Meskipun kadang kita malah mendengar ya, setelah nikah malah cekcok. Nah ini yang salah apanya? Masa syariat salah? Kan tidak mungkin. Berarti pasti ada yang keliru dalam kehidupan rumah tangganya. Karena asalnya ini orang menikah adalah untuk memperoleh ketenangan. Dan faktanya memang ya kebanyakan itu justru memang mendapatkan kebahagiaan. Makanya kalau belum nikah itu kadang tujuan hidupnya kurang jelas ya. Ngalor ngidul cuma tongkrongan aja, nghabiskan uang. Ditanya mau ngapain sih, pokoknya ngalir aja misalkan. Punya gaji berapapun juga cepat habis. Karena memang ya nggak ada tujuan hidupnya tadi, atau mungkin kurang lah. Dan ketika ada masalah mungkin cenderung ya susah untuk menyelesaikannya.
Karena kalau dia masih kuliah, ya yang dihadapi tugas-tugas. Kalau kerja, yang dihadapi ya pekerjaan. Kalau pulang juga yang dihadapi, kalau dia ngekos sendiri ya sendirian, dia nggak ada tempat curhat. Kalaupun dia tinggal di kos-kosan sama teman-temannya, ya kalau cerita sama temannya kadang malah nambah masalah. Atau kita sampaikan rahasia kita, ya justru malah disebarkan oleh teman kita. Berbeda kalau dengan pasangan. Maka penyimpan rahasia yang paling utama ya pasangan kita sendiri. Ini kalau seseorang tadi menikah dengan cara yang benar akan mendapatkan sakinah tadi. Ketentraman, kebahagiaan, itu tujuan dalam menikah. Makanya harus satu misi, satu visi tadi. Lalu juga setelah menikah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan menjadikan dari pernikahan itu rasa saling mencintai dan rasa saling menyayangi. Memang kadang itu rasa cinta tumbuh dan muncul itu setelah terjadinya pernikahan. Karena kan tadi nanti akan dijelaskan juga bagaimana tahapan mau menikah, karena ada ta'arufnya. Kalau sekarang mungkin tukar biodata, artinya sudah mengetahui visi misi masing-masing, tujuan menikah apa. Baru nanti rasa saling mencintainya itu ditumbuhkan ketika sudah menikah. Karena tadi sudah berangkat dari tujuan yang sama. Jadi rasa cinta itu bisa muncul belakangan. Tidak harus dimunculkan di awal. Saya pengen menyatukan visi misi, pengen pacaran dulu, pengen bisa saling mencintai dulu. Ya akhirnya saling mencintainya dihabiskan ketika masa pacaran. Nanti pas sudah menikah sudah habis itu rasa cintanya. Tinggal beban hidup akhirnya. Itu karena tadi salah dalam memulai proses pernikahan. Nah, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Artinya kalau kita memang benar-benar menggunakan akal kita, akal sehat kita, kita akan mengetahui kenapa disyariatkan nikah. Kenapa nikah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Karena ya pembahasan masalah laki-laki suka dengan laki-laki, kalau di kajian kok mungkin loh, masa ada yang seperti itu, perempuan suka sama perempuan, masa ada. Mungkin kalau memang kita lingkungannya baik, memang aneh. Tapi ya kenyataannya di luar sana pun juga ada yang memiliki ya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu pun ada. Bahkan mungkin ya di sebagian lingkungan yang agamis, bahkan mungkin sekolah Islam, pondok, kadang ada terjadi seperti itu. Karena tadi saking husnudonnya tidak mungkin terjadi, sehingga abai tidak memperhatikan masalah itu. Ini bukan untuk menjelekkan pondok, artinya agar kita juga waspada, karena tidak semua pondok juga. Artinya penyakit itu bisa menyerang siapa saja. Makanya kita harus ya berhati-hati dan selalu mengingatkan keluarga kita, orang-orang dekat kita. Jangan dianggap ketika ada dua orang bertemanan laki-laki dengan laki-laki kok pegang tangan. Kalau perempuan mungkin masih agak wajar ya, kalau perempuan jalan pegang tangan. Tapi kalau laki-laki pegang tangan temennya, itu sudah tanda-tanda mengkhawatirkan. Ya, kalau perempuan ya nanti tergantung apakah pegang tangan saja atau apa-apa kemana. Itu juga perlu adanya ya nasihat atau mengingatkan supaya tidak terlalu jauh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi rasa cinta itu hakikatnya merupakan fitrah. Berarti itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi sekedar memiliki rasa cinta itu bukanlah perbuatan dosa. Hanya saja bagaimana nanti dia mengungkapkan rasa cintanya, apa yang terjadi dari rasa cintanya tadi, itulah nanti yang bisa menimbulkan ini dosa atau bahkan berpahala sebaliknya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah.
Tidak ada solusi, tidak ada obat yang paling tepat bagi orang yang sudah saling mencintai. Ada dua orang yang sudah saling mencintai, illa nikah, kecuali harus segera dinikahkan kalau memang sudah suka sama suka. Tapi masih kuliah Ustadz, ya sudah, kalau masih kuliah punya rasa senang dengan lawan jenis, ada dua pilihan. Yang pertama lupakan, yang kedua ya datangi orang tuanya. Udah cuma itu aja. Tidak ada pilihan ketiga, kita saling menjalin hubungan tanpa status, misalkan kita komunikasi aja nggak ada perasaan apa, nggak mungkin, pasti ada. Makanya pilihannya hanya dua tadi, tinggalkan atau segera datangi orang tuanya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kalau memang sudah kalau sudah mabuk cinta, mabuk kasmara, sudah merasa aktivitas apapun yang diingat hanya lawan jenisnya tadi, ini sudah hampir akut ini penyakitnya, ya sudah dinikahkan. Kalau masalah rezeki ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang masih pengen sekolah, ya udah tinggalkan terlebih dahulu. Nanti Allah akan memilihkan jodoh yang lebih tepat. Kalaupun nanti masih jodoh ya pasti akan ya kembali juga. Sehingga kalau sudah ada perasaan seperti itu dan memang tidak bisa dibendung, ya sudah dinikahkan. Kalau sekarang ya memang agak susah ya kalau menikahkan masih di bawah 17 tahun, bahkan di bawah 20 tahun pun agak susah juga. Tapi kan bisa minta keringanan kepada pengadilan agama, bahwa si fulan sebabnya seperti ini ya bisa. Nah, kalau emang tidak mau menikah ya tadi harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Karena memang nikah ini ya jalan terbaik ya untuk menyalurkan cinta atau ya syahwat dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering menegaskan kepada kita semuanya, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Karena kalau sudah rasa saling cinta tadi tidak bisa menyalurkan dengan cara yang halal, maka jangan menyalurkannya dengan cara yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Kalau larangan khamr ya khamr itu haram, janganlah dekati khamr. Tidak mengatakan demikian, tapi janganlah minum khamr. Tapi zina ini mendekati saja itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau mendekati saja itu tidak diperbolehkan, bagaimana dengan melakukannya? Berarti dosanya jauh lebih besar. Karena kita semua sudah ditetapkan bagiannya, jatahnya dari berbuat zina. Kutiba libni Adam hadhu minaz zina la mahalah. Seorang Bani Adam itu sudah dicatat dia akan berbuat zina. Tidak bisa tidak. Hanya saja tingkatan zinanya itu yang berbeda. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, hati zinanya berharap. Kalau enak kalau sama si fulan, fulana dan seterusnya. Dan nanti yang menentukan adalah kemaluannya. Waliyatubillah kalau sampai terjadi. Nah di sini ada bagiannya dalam berbuat zina. Memang berat, apalagi kita sekarang hidup di zaman serba canggih ya, media sosial. Kita buka Instagram masuk Google Basar ya susah juga. Padahal awalnya itu lihat kajian Ustaz Syafiq di YouTube misalkan. Tapi sebelum itu ada iklannya, repot juga. Atau kalau di laptop itu kadang ada video sampingnya itu ternyata videonya kadang gak jelas juga. Meskipun sebenarnya kalau yang di samping itu ya tergantung intensitas kita melihat YouTube itu apa ya. Kalau sering melihat kajian ya insya Allah kurang lebih yang di sebelah kanan itu ya pasti kajian juga. Gak jauh lah dari apa yang kita tonton. Makanya kita perlu menjaga diri kita semuanya. Mata, telinga, tangan. Nah, maka itu harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai
melakukan perbuatan zina. Karena kalau yang kecil tadi kita remehkan, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tattabi khutuwati syaiton, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaiton. Artinya kalau sudah ada sarana melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat awalnya yang dilihat itu postingan yang bercadar mungkin, wah bercadar, masya Allah gamisnya, cadarnya bagus. Terus berikutnya loh, kayaknya kalau nggak pakai cadar penasaran, gambar yang tidak pakai cadar. Saya tuh kok, ya kadang merasa biasa, saya nggak masalah, saya nggak pikiran macam-macam. Akhirnya lihat lagi yang nggak pakai jilbab, merasa biasa saja. Atau akhirnya penasaran yang lebih dalam lagi, waliyadzubillah. Makanya selama belum terjerumus tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau sudah melangkah satu langkah, maka segera kembali. Kalau sudah melihat postingan yang diharamkan, jangan lebih dalam lagi, tapi segera kembali, segera ditutup. Kalau itu YouTube berarti nggak usah ngeliat YouTube terlebih dahulu, dan seterusnya. Jadi harus segera dihentikan supaya tidak terlanjur. Wah, orang kalau sudah terlanjur menikmati, nanggung, penasaran, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi. Dan kebanyakan bermula dari seperti itu. Yang menimpa ya ikhwan-ikhwan sendiri yang sudah ngaji, awalnya hanya tanya kabar, awalnya hanya lihat fotonya saja, wah foto profilnya kok bagus, hanya komentari fotonya saja. Sampai kemudian wah kayaknya kalau nggak pakai jilbab kelihatan cantik, coba dong kirim foto yang nggak pakai jilbab. Waliyadzubillah. Dan itu pun juga ternyata ada kejadian yang seperti itu. Bukan pada orang-orang awam yang nggak ngaji, bukan. Bahkan terjadi pada ikhwan yang sering ikut kajian. Bahkan ikhwan yang mungkin dia belajar agama, namun karena semuanya tadi ya bisikan-bisikan syaitan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika tadi sudah yang muncul rasa cinta, rasa kasih sayang, memang kita harus menanamkan pada diri kita. Kalau bagi orang tua, menanamkan pada anak-anak, para pemuda, agar mereka itu lebih mengutamakan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ngelihat ini fase cinta tadi, kita lihat pada anak-anak kita misalkan. Masa sekarang itu, atau dari dulu juga mungkin ya, anak SD itu sudah senang lawan jenis. Ya Banda, ya gak dipungkiri, siapapun itu, bukan orang awam atau tidak, mereka sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis. Ya meskipun tingkatannya mungkin akan berbeda dengan yang sudah dewasa. Padahal kita sudah menganggap mereka itu ya sudah selama ini di rumah loh, nggak pernah main, nggak pernah keluar, pegang HP pun mungkin kadang-kadang. Tapi karena dari ceritanya, bahkan itu kadang kalau kakaknya laki-laki punya adik perempuan itu punya teman perempuan, akhirnya yang cerita kepada kakaknya ya adik perempuannya tadi. Jika menjadikan ya seneng, adiknya yang perempuan ya menganggap hal yang wajar. Yang masih kecil ya ikut-ikut jodoh-jodohkan kakaknya, padahal gak ngerti apa-apa. Tapi ya karena memang itu sudah masuk ke dalam dunia anak-anak ya sampai ya seperti itu. Nah, sehingga harus ditanamkan pada mereka semuanya. Masih kecil, belum waktunya mikir. Ingat, apa yang kalian lakukan itu Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan itu harus ya sering disampaikan supaya tidak ya kebablasan tadi. Dan juga supaya tidak jatuh pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31 berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,
hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah apa? Menundukkan pandangan. Ya meskipun di sini diungkapkan yaghuddu min absarihim. Artinya menundukkan sebagian dari pandangan. Karena memang kenyataannya kita ya tidak bisa ya menundukkan pandangan terus. Atau habis dari masjid ini nanti pengen belanja. Contoh yang laki-laki jamaah ini pengen belanja, kebetulan yang jual perempuan. Memang jual berjilbab, cadar. Ketika mau beli, memang mau beli hadiah untuk istrinya. Masa bilang ke penjualnya, Mbak itu yang itu kan nggak bisa. Saya harus menundukkan pandangan ini. Atau pas bayar, pakai kris ya nggak bisa. Tapi kan itu dalam kondisi ya terpaksa. Artinya kalau tidak seperti itu, ya berusaha untuk menundukkan pandangan. Apalagi ramai seperti ini, pas jalan nunduk malah tabrakan, malah bahaya nanti ya. Jadi madharatnya lebih besar. Ini makanya sebagian. Artinya kalau dalam kondisi darurat tidak bisa disamakan dalam keadaan ya normal. Kalau di rumah atau di jalan itu lebih menundukkan, apalagi kalau di medsos menundukkan, ya nundukkan tapi di bawahnya HP waduh ai. Ini bukan menundukkan, malah supaya orang lain nggak lihat. Tapi maksudnya kalau di HP ya kalau ada postingan-postingan yang menampakkan aurat ya langsung di scroll, atau kita biasakan itu melihat yang tidak melanggar syariat. Baik laki-laki ataupun ya perempuan. Ya, perempuan pun juga menundukkan pandangannya dari kaum laki-laki, karena itu semuanya lebih suci. Awalnya memang hanya sekedar pandangan, namun ketika pandangan saking seringan akhirnya turun ke hati, ada angan-angan dan seterusnya. Makanya harus dijaga pandangannya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kalau sudah berusaha lalu kemudian sudah ada keinginan untuk menikah, maka berusaha untuk ya mencari ya pasangan yang ideal. Meskipun tidak bisa kita mencari pasangan yang sempurna. Ya karena kita sendiri juga tidak ya sempurna. Makanya Rasulullah SAW memberikan kriteria. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 hal. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Mana kalau antum punya istri kayak gini? Ini spek bidadari, jadi semuanya ada komplitnya. Kaya, punya keturunan yang bagus, cantik, hafidhah lagi, ustadzah, ya semuanya pengen. Tapi apa daya ya, juz 30 aja belum apal, ya. Gimana mau mengharapkan yang hafidhah? Ya meskipun mungkin ada saja yang mendapatkannya, tapi sangat jarang. Fatfar bidzatid din, maka carilah yang agamanya bagus supaya ya beruntung ya, karena tadi kita sedang mengarungi bahtera rumah tangga, itu harus dilandasi dengan agama yang kuat. Yang perempuan juga demikian, kalau cari laki-laki berarti harus cari laki-laki yang soleh, yang agamanya bagus, lalu kemudian akhlaknya juga bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila ada seorang laki-laki, ini hadis kepada para wali atau orang tua, apabila ada seorang laki-laki yang melamar putrimu, sedangkan engkau tahu bahwasanya laki-laki ini memiliki agama yang baik dan akhlak yang baik, maka nikahkanlah. Kalau kamu menolak laki-laki ini, maka niscaya akan terjadi kerusakan yang besar.
Nah di sini Rasulullah SAW memberikan 2 kriteria bagi calon laki-laki yang layak dijadikan mantu. Yang pertama agamanya bagus, yang kedua akhlaknya bagus. Padahal sebenarnya akhlak ini kan bagian dari agama kan. Orang kalau menjalankan agama secara sempurna, seharusnya akhlaknya pasti juga bagus. Namun dipisah di sini menunjukkan betapa pentingnya akhlak. Karena tidak sering atau tidak jarang kita dengar ada keluhan ini, wah saya nikah dengan seorang lulusan pondok, dia penghafal Al-Quran, tapi pas sampai rumah suka mukul istrinya, suka kasar. Padahal kalau di luar rumah, Masya Allah sama orang itu baik sekali, suka ngasih bantuan, tapi pas masuk rumah, wah berbeda jauh. Padahal ini katanya tadi seorang thalibul ilmi. Namun ini bukan berarti disalahkan tempat sekolahnya, ya tidak. Kalau ini kan masalah ya individunya, masalah oknumnya. Meskipun kadang oknum di sini nggak sedikit juga ya. Tapi ya bukan berarti jangan sampai menimbulkan ketakutan ya. Artinya ya pemahamannya itu kalau yang lulusan sekolah agama saja mungkin ada yang kasar, bagaimana yang tidak lulusan agama, berarti sebenarnya jauh lebih besar gitu loh. Bukan berarti pemahamannya saya carinya jangan yang lulusan pondok saja. Saya punya teman suaminya itu lulusan pondok misalkan malah kasar, saya nggak akan cari yang pondok. Jadi kesimpulan yang keliru. Tetap asalnya kita mencari yang agamanya baik untuk putri-putri kita, untuk saudari-saudari kita. Nah, lalu ya dilihat lulusannya mana, tempat ustadz temannya siapa misalkan, atau dia rajin ikut kajian kemana. Karena namanya suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi yang menjadikan suami pemimpin dalam rumah tangga itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah ini para istri enggak boleh protes. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena memang Allah yang menentukan mereka jadi pemimpin rumah tangga. Meskipun istrinya lulusan S3, suaminya cuma lulusan pondok misalkan, atau lulusan SMA, tetap saja kalau sudah rumah tangga yang jadi pemimpin adalah suami, bukan istri. Dan juga mereka dijadikan pemimpin karena mereka memberikan nafkah kepada istri. Banyak kalau ada suami menggantungkan nafkah kepada istri, kan ada ya. Jadi yang gajinya gede istri, kebutuhan rumah tangga istri, ya jangan harap istrinya mau taat. Dia saja nggak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Karena harga diri seorang suami, wibawa seorang suami ya kalau dia bisa memberikan nafkah diantaranya. Bukan sekedar bisa marah-marah ya. Karena yang dipahami suami itu kadang sebagai seorang pemimpin itu yang bisa marah-marah, yang seperti bisa keras, bisa tegas, bisa menghukum istri. Nah ini baru suami yang benar, misalnya suami sejati, bukan itu. Tapi bagaimana dia itu bisa memberikan nafkah, kadang juga dia harus bisa berkasih sayang, bahkan juga harus bisa memanjakan istrinya, yaitu seorang suami, bukan sekedar bisa memerintahkan istrinya saja. Sehingga di sini masing-masing bisa mencari tahu calon suami atau calon istri atau calon pasangannya tadi dengan kriteria-kriteria secara umum tadi. Kalau secara detail sebenarnya kan juga banyak. Namun ya idealnya laki-laki harus memiliki kelebihan daripada istri atau sekufu. Kalau sekufu itu setidaknya dalam keilmuan, setidaknya. Artinya ya tadi karena seorang suami itu kan harus membimbing istri. Jadi kadang itu ya heran, ada seorang ikhwan, Ustaz tolong carikan akhwat yang sudah hafidho atau orang sudah ustadzah biar bimbing saya loh. Ini baru mau nikah aja cari istri yang mau bimbing saya, kan kebalik ini. Kalau misalkan saya berharap nanti alhamdulillah saya punya gaji yang lumayan, cari yang istri yang solehah, agamanya bagus supaya bisa mendidik anak, itu kan masih pantas lah. Karena tujuannya untuk membimbing anaknya, ini sudah mau nikah biar bisa bimbing saya. Ya, antum aja belajar dulu.
untuk menjadi yang lebih baik, masa mengandalkan istri ya, nanti malah kebalik gimana. Memang kelihatannya istrinya lebih pandai, lebih pintar, malah akhirnya disetir sama istri ya bahaya juga. Atau akhirnya dia tidak bisa tegas. Nah setelah itu ya tentu tidak kalah penting itu kalau sudah punya calon, dia bermusyawarah dengan kedua orang tua. Kalau masih memiliki orang tua, atau bermusyawarah dengan orang-orang sekitar yang dianggap memiliki keilmuan yang bisa menasihatinya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Artinya Allah aja memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal kita semuanya tahu Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Rasulullah enggak pernah melakukan dosa. Apa yang keluar dari lisannya itu asalnya adalah wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun dalam beberapa permasalahan Allah masih memerintahkan kepada Rasul untuk bermusyawarah kepada para sahabat. Bahkan para sahabat itu kan derajat keilmuannya jauh di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah tetap memerintahkan Rasul bermusyawarah, artinya ingin menghidupkan rasa ya butuh dengan orang lain, atau ya dia barangkali ada ya nasihat dari orang lain juga. Kalau Rasulullah saja diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat, lalu bagaimana dengan kita yang serba kekurangan, yang akal kita tidak sempurna? Kadang kita menilai sesuatu itu maslahat atau mafsadat, menilainya secara subjektif diri kita, tidak bisa objektif. Berarti kita harus lebih layak lagi untuk memperbanyak musyawarah. Di antaranya tadi adalah ketika kita ingin menikah. Karena penting juga ya, kadang menikah itu idealisme seorang anak tadi dengan orang tua kan kadang beda. Orang tua itu pengen mantu seperti ini, sedangkan sang anak pengen pasangan yang seperti itu. Kadang gak nyambung. Akhirnya kadang itu seorang anak gak nikah-nikah, sebabnya apa? Ya karena dia punya kriteria khusus yang jauh berbeda dengan kriteria kedua orang tuanya. Dia sudah cocok, orang tuanya gak cocok. Orang tuanya mengusulkan ini, dianya sendiri tidak cocok. Makanya di sini ya dia harus pandai-pandai untuk mengkompromikan antara keinginan dia dengan keinginan orang tua. Karena kan menikah itu tidak hanya mempersatukan dua manusia saja, tapi akan menyatukan dua keluarga besar. Makanya orang tua itu butuh ditanya, mintai pendapat. Sehingga masing-masing ketika mungkin harus mengalah, tapi ada titik temu. Nah setelah itu baru istikharah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha, kama yu'allimuna surata minal Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami istikharah, doa kepada Allah supaya diberikan pilihan yang terbaik di segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan sebuah surat di dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya istikharah itu tidak hanya berkaitan dengan pernikahannya. Cuma kan kita sering dengarnya istikharah itu kalau mau nikah aja. Padahal mau kuliah kemana itu juga butuh istikharah. Kita bisa jadi mau beli apa ini, beli tas dulu, mau beli sepatu dulu. Semuanya sama-sama butuh, tapi kita mampunya hanya beli satu dulu, kira-kira mau beli mana. Maka ini pun juga bisa dengan ya istikharah, supaya Allah memberikan pilihan yang terbaik. Tapi kalau misalkan wah nanti zuhur saya sholat apa enggak ya, berdoa dulu, ya ini enggak perlu ya, karena sholat sudah jelas wajib. Ini dikasih khomer sama susu, wah saya tak istikharah ya, ini enggak usah, jelas ini haram, ini halal, berarti ngambil yang halal dulu. Namun dalam secara urusan, kalau itu dalam perkara yang mubah-mubah, kita nggak tahu mana yang
terbaik bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan, kita setelah usaha tadi. Jadi istikharah itu ya setelah kita itu berusaha. Tadi sudah dapat pasangan, sudah konsultasi dengan kedua orang tua, atau mungkin dengan ustadznya atau ustadzahnya, cari informasi, wah sudah 95% cocok misalkan. Atau setelah itu nadhor, lalu kemudian baru dia ya istikharah tadi. Nah di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang sudah istikharah tadi, bahkan sudah sampai pada tahapan ya ingin ya melamarnya. Tentu melamar itu ya masih keinginan seorang laki-laki menunjukkan keseriusannya ingin menikahi wanita yang disenangi tadi. Jadi itu masih sebatas ikatan atau keinginan, atau menunjukkan dia itu benar-benar ingin menikahi tadi. Kalau sudah dilamar, jadi lamaran itu bukan pernikahan. Artinya kalaupun sudah dilamar, maka belum berstatus sebagai suami istri. Kadang itu ketika sudah dilamar itu kayak sudah jadi suami istri. Jadi sudah bilang kepada calon istrinya tadi, kemana-mana harus izin saya, harus lapor loh. Ini kan belum nikah, kok kemana-mana harus lapor, sedangkan dia masih punya orang tuanya saja sudah mengizinkan, masa harus izin lagi kepada calon suami. Ingat statusnya masih apa? Calon. Ketika calon itu belum ada wewenang sama sekali. Begitu pula ketika itu sudah dilamar, tadi belum sebagai suami istri, sudah atau berarti masih tidak diperbolehkan komunikasi kecuali dalam keadaan yang dibutuhkan saja. Ya memang asalnya lebih baik kepada wali si wanita tadi. Cuma kan kadang mau hubungi calon mertuanya terus dalam masalah teknis, kadang agak repot atau enggak terbiasa, maka kadang ya harus berhubungan atau komunikasi secara langsung. Tapi itu hanya pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Bahayanya adalah ketika menganggap itu sudah calon istri, sudah menunggu hari H, maka sudah dianggap istrinya. Bukan hanya sekedar minta izin tadi, kadang sudah video callan. Ketika sudah video call, mungkin sudah melepas jilbabnya. Kan tinggal beberapa hari lagi nanti juga jadi istri saya, tidak apa-apa lah dibuka dikit-dikit aja. Waliyadzubillah, ini tetap tidak diperbolehkan. Kalau sudah seperti itu, ingat tadi firman Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaiton. Jadi itu setan itu akan terus mengikuti seorang hamba sampai kalau sebelum menikah, setan itu bisikannya lah itu kan sudah calon istrimu, artinya perdekat, supaya tambah nempel, tambah akrab itu ketika sebelum menikah. Jadi supaya statusnya seperti orang yang menikah, itu tugas setan ketika sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah itu beda lagi triknya setan. Mereka ingin memisahkan orang yang sudah menikah tadi. Makanya kalau sebelum menikah itu sudah kayak dianggap seperti ya suami istri. Nah ini juga berbahaya. Makanya kalau sudah seperti itu tidak boleh kemana-mana ya berduaan satu dengan yang lainnya. Nah itu dalam proses tadi setelah dilamar, kemudian proses berikutnya ya persiapan cukup sekedarnya. Dan utamanya tentu setelah dilamar sampai pernikahan itu ya jangan lama-lama. Ini tadi udah seneng kan, masih kuliah sama-sama semester 2. Wah daripada diambil orang lain segera dilamar. Nikahnya kapan? Setelah lulus kuliah. Tadi lamarnya semester berapa? Semester 2.
lulus kuliah paling cepat ya semester 8 lah ya. Berarti kan masih 3 tahun lagi. Ya booking dulu Ustaz daripada diambil orang lain. Nah sekarang 3 tahun ini mau ngapain? Wes kita nggak ada hubungan sama sekali. Ngapain kok dilamar kalau nggak ada hubungan sama sekali? Oh biar dia nggak kecantol yang lainnya. Loh kan kalau tadi memang itu jodohnya ya insya Allah nanti akan kembali. Nggak usah. Justru itu akan merusak hati. Kenapa? Ya karena nanti bisa jadi kepikiran terus. Ada acara di kampus calon istrinya tadi, ada acara, wah jangan-jangan calon saya ikut-ikutan acara itu, nggak tenang lagi. Begitu pula sang calon istri lihat suami, wah kok sering posting fotonya di Instagram ya, jangan-jangan tebar persona itu. Akhirnya curiga lagi, padahal belum jadi apa-apanya. Ya memang sudah dilamar, tapi kan belum jadi pasangannya. Hanya ini kelamaan. Ya memang tidak ada standar ya, dikatakan harus seminggu, harus 1 tahun, nggak ada. Tapi seseorang itu hendaknya ya mengetahui lah kira-kira waktu yang tepat itu kapan. Ya kalau 1 tahun atau kurang 1 tahun itu masih ideal lah. Ya meskipun ya terlalu panjang juga kalau 1 tahun. Ya mungkin 1 bulan atau sekarang ini bulan Muharram, nanti nikahnya bulan Rabiul Awal sambil persiapan, itu kan ya masih wajar. Atau 3 bulan lagi untuk mengumpulkan duit bikin walimah yang insya Allah masih wajar. Tapi kalau di atas 1 tahun itu akan merusak hati. Nah, makanya kalau memang antum sudah siap nikah lahir dan batin, itu ya segera dilamar. Setelah itu tidak lama setelah itu ya menikah. Tapi kalau belum siap ya jangan melamar dulu. Karena menikah itu kan persiapannya tidak hanya sekedar ya pengen nikah. Ini sunnah Nabi. Allah akan mencukupkan. Katanya Ustadz kan seperti demikian. Sudah saya siap pengen nikah. Tapi kan juga butuh ya persiapan juga. Tadi sebelum lamar tadi ya, lamar itu waktu untuk mengumpulkan duit lagi. Dan tidak kalah penting itu menyiapkan apa mental. Artinya kalau sudah nikah itu kan kewajiban laki-laki harus memberi nafkah. Seorang suami berarti kalau tadi sudah lamaran, sudah nunggu pernikahan, ingat setelah pernikahan itu bukan berarti ya sakinah mawaddah warahmah langsung didapatkan. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat itu harus ada perjuangannya. Tidak mungkin ujuk-ujuk mendapatkan itu semuanya. Kita mengharapkan pernikahan yang ideal itu kan pernikahan yang tanpa masalah ya. Tapi kita melihat tauladan kita Rasulullah SAW dalam rumah tangganya itu ada masalah enggak? Pernah dengar enggak ada masalah? Atau pernah dengar enggak ada ustadz ulama yang mengatakan rumah tangga Rasulullah itu lancar dari A sampai Z-nya itu enggak ada masalah sama sekali? Enggak ada yang mengatakan demikian. Dalam rumah tangga Rasulullah pun juga ada permasalahan. Cuma kan beliau bisa mengatasi masalah tersebut, bagaimana menghadapinya, bagaimana menyelesaikannya. Begitu pula dengan dalam rumah tangga ya kita semuanya. Ya pasti ada yang memiliki masalah. Bukannya sekedar ada yang memiliki, tapi ya semuanya memiliki masalah. Hanya saja bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah tersebut. Karena adanya masalah itu nggak bisa dihindari, tapi kita harus menghadapinya dengan sikap bijaksana. Nah kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi belum tahap menikah, tentu ketika menikah harus dengan ya syarat sah dan rukun-rukunnya itu harus ya terpenuhi. Kalau ternyata tadi mau melamar saja orang tuanya yang nggak setuju, ya berarti anaknya tidak boleh bawa kabur calon istrinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la nikah illa biwaliyin, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Jadi ini yang paling penting juga harus diperhatikan.
Ini banyak kasus terjadi kalau ketika dia menikah itu orang tuanya tidak setuju. Apalagi kalau yang ngajak nikah walid ya. Itu tambah repot lagi. Kalau walid mah, walid ini namanya sudah walid itu kan kalau cara bahasa kan artinya orang tua atau ayah. Masa ayah nikahi anaknya kan malah tambah runyam itu. Dari istilah saja sudah enggak benar. Nah, kalau ada rayuan seperti itu, dan nyatanya pun juga ada, meskipun itu film yang bikin Malaysia tapi yang geger kok di Indonesia masalahnya. Itu yang menunjukkan banyak kejadian seperti itu. Dan memang sebelum adanya film itu sebenarnya banyak berita-berita di pondok, gurunya, ustadznya, kayaknya menikahi santriwatinya tanpa seizin orang tuanya. Maka pernikahan ini tidak sah. Arti pernikahan tidak sah berarti apabila terjadi hubungan suami istri itu statusnya adalah zina. Kalau sudah statusnya zina sampai punya anak, berarti itu anak yang lahir dari hasil zina. Ini bukan anjuran mengatakan ini anak zina, artinya secara hukumnya itu adalah anak yang lahir dari hubungan perzinaan. Sedangkan anak yang lahir dari hubungan perzinaan itu tidak boleh dinasabkan kepada seorang laki-laki manapun. Baik itu ayah secara biologisnya atau ternyata istrinya, ibunya tadi menikah dengan laki-laki yang sah yang lain kemudian dinasabkan juga tidak diperbolehkan. Ini dampak dari perbuatan zina. Ini juga berlaku baik itu perempuannya itu masih gadis ataupun janda. Meskipun janda kan sudah diperbolehkan. Asayyib tustakmar. Kan kalau yang perempuan, kalau janda itu ya dimintai pendapat. Berarti kalau dia pendapatnya boleh, dia mau, enggak apa-apa tambah wali. Memang Abu Hanifah rahimahullah ta'ala salah satu dari imam madhab karena beliau mengkiaskan dengan jual beli. Wanita itu kalau sudah balik, sudah tamyiz, mau melakukan transaksi jual beli kan nggak perlu lagi izin sama orang tuanya. Sebagaimana dengan pernikahan juga, maka dia itu sudah mengetahui mana yang maslahat untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau mau nikah, ya nikah saja, nggak perlu izin orang tuanya, nggak perlu ada walinya. Nah, karena ini pendapat seorang ulama besar, ya kita menganggapnya ini adalah ijtihad beliau, dan ijtihadnya ulama itu mereka mendapatkan satu pahala. Tapi bagi pengikutnya kalau tahu pendapatnya itu menyelisih hadis yang sahih, kita tidak boleh mencela mereka, tidak boleh mengikuti pendapat mereka, karena sudah ada dalil yang sahih yang mengatakan tidak sah pernikahan tanpa wali. Kalau mau cari enak-enakan ya, kita ngambil dua pendapat. Pendapatnya Abu Hanifah sama pendapatnya Imam Malik. Kalau Abu Hanifah tadi kan pendapatnya boleh nikah tanpa wali. Kalau Imam Malik pendapatnya boleh nikah tanpa saksi. Jadi cuma berdua aja. Itu menikahkan diri sendiri. Tapi kan nggak boleh kita mencari rukhasul ulama. Kita nggak boleh tatabbu rukhasul ulama. Tidak boleh kita mengambil pendapat ulama yang nyeleneh, yang salah. Yang penting kan ada ulamanya. Padahal jelas-jelas pendapat ulama itu menyelisih dalil yang sahih, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Jadi hanya gara-gara kadang dinasihat yang nikah itu seorang ustadz, dia pasti tahulah dalil. Sehingga ketika nikahi wanita tadi itu tanpa diketahui oleh orang tuanya, ya sah-sah saja. Apalagi memang orang tuanya tahu tapi menentang, nggak setuju karena dijadikan istri yang kedua lah, atau misalkan atau disebab yang lainnya nggak cocok sama calon suaminya. Kadang kan orang tuanya nggak setuju. Nah, ketika nggak setuju akhirnya memilih jalan nikah tanpa wali. Oh, ini ada walinya kok, siapa? Ya ustadznya, ustadz yang lain misalkan. Nah, kalau dia ustadz meskipun tokoh, padahal masih ada KUA, ada pengadilan agama, maka tidak boleh berwalikan dengan seorang ustadz.
Loh, dia berarti kalau orang tuanya nggak setuju nggak akan nikah dong misalkan. Ya ini kan bisa tadi ngajukan ke pengadilan agama atau ke KUA, lapor. Saya pengen nikah, tapi orang tua saya tidak setuju. Maka dari KUA nanti akan klarifikasi kenapa orang tuanya kok tidak setuju. Kalau tidak setujunya itu karena alasan yang syar'i, maka KUA tidak akan mungkin menikahkan. Tapi kalau tahu KUA ini alasan orang tuanya nggak setuju putrinya menikah dengan laki-laki tadi, alasannya nggak syar'i, nggak bisa diterima, nanti KUA lah yang akan memberikan jalan keluar. Kalau wali nikahnya adalah hakim atau dari KUA, meskipun orang tuanya tidak setuju, maka nikahnya bisa sah. Karena itu keputusan pemerintah. Karena KUA mewakili ya pemerintah yang sah dalam urusan pernikahan. Maka itu solusinya. Jadi nggak ada ya alasan lagi seseorang menikah tanpa wali. Karena sarana itu sudah ada dan negara pun bisa memfasilitasinya. Nah sehingga kalau tadi harus nikah ada walinya dari orang tua ataupun wali hakim. Begitu pula dengan anak yang tadi lahir yang qadarullah dari hasil perzinaan. Meskipun ibunya itu pun akhirnya juga menikah dengan laki-laki yang menghamilinya yang sekarang pun jadi bapaknya secara biologis. Maka tetap tidak diperbolehkan menikahkan putrinya tadi. Loh gimana wong selama ini di kakak sudah terlanjur ditulis Fulanah binti Fulan. Fulannya ini ya memang bapaknya sekarang karena menikah dengan ibunya. Tapi dulu kan ketika berkumpul itu kan belum menikah. Nah solusinya bagaimana, kembali lagi diceritakan kepada KUA, ini statusnya seperti ini. Ya meskipun kalau itu bapak biologisnya, KUA sepertinya juga tetap menyerahkan kepada bapaknya. Tapi kalau sudah diketahui oleh KUA itu sudah tenang. Jangan sampai terlanjur. Karena kalau wanita tadi, anak wanita yang menikah dengan wali yang tidak sah secara syar'i, berarti kan pernikahan putrinya tadi juga tidak sah. Ketika pernikahannya tidak sah, kemudian juga punya anak. Nah ini kan juga akan berdampak terus. Sehingga lebih baik segera jujur kepada KUA. Ini status dia itu dulu seperti ini. Dan gak harus disampaikan di tempat ramai misalkan. Atau kalau khawatir diketahui orang lain, ya langsung aja diwakilkan aja. Kenapa kok bapaknya gak mau? Ya ini bapaknya daripada grogi mengucapkan akad nikah sehingga diwakilkan kepada KUA ketika prosesi akad nikah. Maka itu jauh lebih baik. Tidak hanya baik tapi selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah proses itu semuanya dilalui, berarti kan sudah waktunya untuk menikah, benar-benar menikah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat. Jadi jangan dibuat main-main. Tapi juga jangan dijadikan sesuatu yang menakutkan. Wah nanti kalau nikah, kalau ini sebagai laki-laki ya harus mencari nafkah, harus siap dengar cerewetnya, siap dengar keluhannya, sebagaimana kata orang-orang. Wah daripada gitu nggak usah nikah-nikah. Atau yang perempuan juga tuh nanti kalau sudah nikah katanya ketaatan itu akan pindah kepada suami. Lah gimana, orang tua saya masih punya ibu, saya punya ayah, masa saya nggak boleh berbakti? Daripada saya tidak bisa berbakti kepada orang tua, saya nggak akan nikah dulu misalkan. Artinya juga jangan sampai seperti itu ketakutannya. Namun kita harus
mempersiapkan diri kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pernikahan yang paling besar keberkahannya. Beliau mengatakan a'dhamun nikahi barakatan aisaruhu maunatan. Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling apa maharnya? Yang paling bukan paling murah loh ya. Paling mudah maharnya. Kalau bagi suami itu mudah membelikan Avanza buat mahar, ya ini nggak apa-apa. Artinya yuk ini calon suaminya ini kaya raya. Jadi kalau dapat mahar segitu ya bisa jadi ini mudah baginya. Sehingga nggak bisa kita mengkritik atau bilang wah sombong sekali kawan ini. Atau bilang kepada yang perempuan, kamu itu minta mahar kok banyak, bukannya Rasulullah mengatakan yang paling murah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan bukan paling murah, tapi paling mudah. Kalau emang suaminya beli mahar, ngasih mahar mobil atau emas 1 kilo misalkan, karena dia punya harta yang sangat banyak, ya enggak masalah juga kan, boleh-boleh saja. Tapi kalau suaminya ini atau calon suaminya itu pas-pasan, kemudian istrinya yang mempersulit untuk mahar, kadang mahar 10 juta saja sulit bagi calon suami. Mendingan nanti buat ngontrak rumah 10 juta daripada untuk mahar. Ya berarti ini mempersulit calon suami. Karena memang kan ada sebagian daerah itu kalau mau menikah harus memberikan mahar yang besar. Atau kadang bukan maharnya agak kecil, tapi uang sebelumnya itu ya. Pas ngelamar itu sudah harus ngasih uang yang banyak. Itu kan berarti juga ya mempersulit. Karena kan sebenarnya nikah itu mudah ya, dan murah juga ya. Di KUA nggak sampai 1 juta, cuma 300-an atau 500-an. Kecuali kalau ngundang KUA-nya ke rumah kita ketika akad nikah. Untuk mengadakan walimah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf? Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Jadi pernikahan itu yang bikin mahal apa sebenarnya? Gengsinya, nggak enaknya. Wah, nggak ngundang nggak enak. Saya dulu itu mesti diundang sama ini keluarga besar. Kok kita nggak ngadakan? Nah, itu kan akhirnya jadi nggak enak. Jadi yang bikin mahal itu ya gengsinya itu tadi. Harus ngutang sini, ngutang sana, bahkan mungkin ada juga yang sampai ngutang bank untuk mengadakan walimah, ya karena demi gengsinya tadi. Kalau kita mengalahkan gengsinya tadi, ya insya Allah kita akan mudah. Ya Rasulullah itu ya memang macam-macam ya nikahnya Rasulullah, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang dibantu, ada yang biaya sendiri. Jadi nggak bisa jadikan patokan secara permanen. Namun itu semuanya kembali kepada hadis tadi, a'dhamun nikahi barakatan aisaruhu maunatan. Jadi nikah itu hendaknya kita permudah, baik itu acaranya, maharnya, jangan sampai kita membebani atau memberatkan, baik itu calon suami, calon istri, ataupun keluarga yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Ini langsung ditutup, ada pertanyaan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Insya Allah sudah paham ya, tinggal prakteknya. Atau ini praktek yang berapa Pak? Jadi tinggal diamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Cukup atau gimana? Sesi berikutnya sudah datang Ustaznya? Belum? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi itu untuk tahapan-tahapan kita menikah. Jadi poinnya tadi, sebelum kita mengarungi rumah tangga, atau bahkan ini juga bagi yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga, yang namanya bahtera itu apa tuh? Kapal ya. Jadi kalau yang pernah naik kapal, itu kadang itu kapal itu enggak jadi berangkat disebabkan karena apa? Adanya ombak besar, atau bahkan ketika sudah berangkat di tengah laut itu terjadi ombak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Maka dari itu kehidupan rumah tangga ketika disamakan dengan bahtera, itu menunjukkan bahwasanya nanti pasti akan ada yang namanya ya tantangan tadi, akan ada kendala. Makanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya sebenarnya juga pada kehidupan kita umumnya ya, kita itu lebih fokus pada apa yang bisa kita berikan untuk pasangan kita. Bukan kita itu lebih menuntut apa yang sudah diberikan pasangan kepada kita. Karena kalau kita nanti hanya fokus pada apa yang sudah diberikan pasangan untuk kita cuma nuntut saja, dan kita tidak akan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami misalkan. Istri pun juga demikian. Ketika dia itu menikah hanya mengharapkan nanti suami saya bisa memberi ini, suami saya bisa membantu ini, itu fokusnya saja. Jadi ketika suami tidak melakukan suatu hal yang diinginkan, ya wah ini suami gimana nih kok nggak mau bantu istri dan lain sebagainya. Tapi kalau fokusnya bagaimana saya sebagai seorang istri sekarang bisa menunaikan kewajiban saya bisa taat kepada suami, saya bisa berbakti kepada suami, karena kunci surga